Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang solih dan solihah, kali ini kita akan mempelajari tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapat pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Dalam hal melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah memberi teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakannya seperti sholat-sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, dan sebagainya. Di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian, dan ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah ataupun secara sendirian atau munfarid. Secara lebih rinci, sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah itu diantaranya adalah 1. Sholat Idul Fitri, 2. Sholat Idul Adha, 3. Sholat kusuf atau sholat gerhana matahari, 4. Sholat kusuf atau sholat gerhana bulan, 5. Sholat istisqa atau sholat untuk meminta hujan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan lamanya. Adapun hukum melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikuatkan. Aid artinya kembali, yaitu dengan hari raya Idul Fitri ini kita kembali dihalalkan berbuka seperti makan dan minum di siang hari yang sebelumnya selama bulan Ramadan hal itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau pada hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian, tata cara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Tata caranya sama, yang berbedanya hanya pada niatnya saja dan pada waktu pelaksanaannya. Yang pertama, pada rakaat pertama melakukan 7 kali takbir setelah membaca doa iftitah. Bacaan yang dibaca di sela-sela takbir adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian pada rakaat kedua melakukan takbir 5 kali setelah takbir intikal. Yang ketiga, setelah sholat maka dilanjutkan dengan khutbah. Kemudian yang kedua, sholat kusuf dan sholat khusuf. Sholat sunnah kusuf atau kusufus syamsi adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari.
Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Sholat sunnah khusuf atau khusuful kamari adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad, sedangkan waktu sholat gerhana bulan mulai terjadi gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Hal yang membedakan sholat kusuf dibandingkan pada sholat umumnya adalah dalam sholat kusuf setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali ruku, sehingga dalam 2 rakaat sholat kusuf terdapat 4 kali membaca surah Al-Fatihah dan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Selanjutnya sholat istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air, umat Islam disunahkan melaksanakan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, memohon ampun serta berdoa agar segera diturunkan hujan. Sebelum dilaksanakan sholat istisqa, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala bentuk maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa. Mereka dianjurkan berpakaian sederhana serta disunahkan membawa binatang peliharaan ke tanah lapang tersebut. Di sepanjang jalan, masyarakat dianjurkan juga untuk banyak beristighfar. Sesampai ke tanah lapang, sambil menunggu pelaksanaan sholat dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tata cara melaksanakan sholat istisqa sebagai berikut. 1. Setelah semua bersiap untuk sholat, muazin tidak perlu memandangkan azan dan iqamah. Cukup dengan seruan as-salatul jami'ah. Kedua, sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, dianjurkan membaca surah-surah yang panjang. Ketiga, setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali, dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Silakan simak kembali pembahasannya supaya kalian betul-betul paham materi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.